Kalau memang mau berdebat dan berdiskusi dengan saya, sekalian aja jangan di Rabiat Alawiyah, tetapi gunakan momentum di UIN Wali Songo itu. Tanggal 10 September, kalau dari pihak mereka silakan, mau 10, mau 20, baris saja. Boleh bertanya semuanya. 20 orang bariskan, saya sendirian. Salam Pancasila Merdeka. Ini ada Mas Sugeng ini. Mas Sugeng katanya RA itu ngundang Kiai Imad, Haji Roma Irama, Mas Sugeng dan yang lain-lain pada tanggal 7 September untuk diskusi tertutup dengan si Fikri Sahab apa siapa. Gimana Mas Sugeng? Itu makan. Kalau ngundang dari RA nggak tahu ya, kita cuma rencana ngomong aja itu. Enggak, yang kemarin di grup itu loh. Kiai Imad bilang. Oh iya, kalau itu saya nggak mau sama di tempatnya, walaupun tempat abadi. Kalau diskusi dengan Roma harus di kampus atau Basil Masail PBNU itu sudah saya tegaskan. Kalau ada RA cuma kasak kusuk di belakang ya nggak usah, ngapain? Itu framing khawatirnya ya. Ya framing juga artinya rakyat tuh nggak tahu apa yang dibicarakan. Kan posisi saya tegas. Kalau diskusi nasab mereka, ya harus di Basul Masail atau di kampus. Ada profesor yang ngawasi biar nggak debat kusir gitu. Kalau nanti di Abaroma ya kita nggak cuma bicara aja. Enggak, bukan yang itu maksudnya, yang kemarin di teman-teman cerita kalau siapa Kiai Imad diundang Bang Haji. Oh iya. Itu di RA itu. Bukan di Bang Haji tuh, di RA di Robita ya. Di ya. RA yang saya maksud. Itu nggak usah datang. Yang pengungsi siapa, yang tuan rumah siapa. Harus lah RA-nya datang ke kita lah, tahu nggak unggu orang Jawa itu. Ini Indonesia bukan Yaman. Iya. Kalau memang punya keperluan ya datang ke tuan rumahnya. Ya, saya nggak mau disuruh ngadep ke Robito Alawiyah. Namanya aja Alawiyah itu udah penipuan, kita datangin. Ngapain? Iya. Jadi RA itu sukanya merasa besar kepala. Kalau teman-teman itu menyampaikan data-data analisis ilmiah itu selalu mereka bilang datang aja ke RA, seolah-olah RA itu di atas kita. Jadi kayak strata sosial zaman penjajahan Belanda, mereka itu kasta nomor 2, terus pribumi itu kasta nomor 3, sehingga kita yang harus menghadap seolah-olah gitu ya Mas Sugeng ya. Nah ya bayangin kalau profesor datangi mahasiswa itu kan koclok gitu. Iya. RA itu dari segi akademis juga nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Iya makanya kalau mau diskusi oke. Kalau mau kita selesaikan di kampus, diadakan fakultas atau di Basul Masail PBNU, kan udah tahu pernah ada Basul Masail batal tuh tanggal 6 Mei itu. Iya. Atau kalau misalnya kampus nggak berani, mungkin di Mabes TNI ya, Mabes Polri, dengan format diskusi yang benar-benar secara akademis bisa dipertanggungjawabkan dan dihadiri oleh orang-orang yang memang kompeten gitu ya Mas Sugeng. Iya. Enggak asal-asalan gitu ya. Jadi ini diskusi apa? Diskusi kayak gitu, diskusi debat kusir apa diskusi kelas bajingan itu. Siap. Lah itu apa yang didiskusikan kan nggak tahu, soalnya topiknya itu nggak jelas. Kalau cuma nyampein fakta itu udah kita sampaikan loh. Sekarang begini posisinya, kalau semua udah pernah dapat filsafat atau filsafat ilmu ya. Ini masalahnya di epistemologi, bagaimana waktu awal Robito Alawiyah itu cuma buku nasab yang menurut mereka tercatat rapi, nyatanya kan kalaupun Ubaidillah itu bentuk taskir dari Abdullah, itu masih kosong 350 tahun. Dalam genetika itu kosong satu generasi ya kosong. Apalagi 350 tahun. Makanya kalau mau diskusi debat udah di kampus atau Basul Masail PBNU. Itu kalau kalah gimana? Masih boleh ngelawan. Lewat apa? Tulisan ilmiah gitu. Jadi ngapain datang ke RA? Masa tuan rumah datangi pengungsi? Aneh. Kalau ini katanya yang mau di RA nanti katanya yang mau itu si Fikri Sahab, gimana? Wah nggak mutu tuh, nggak pernah kuliah genetika, biokimia, ngapain? Cuma ngandalin ilmu nasab. Ilmu nasab tuh diajarkan di fakultas mana sih? Nggak ada. Ilmu nasab tuh bangkai ilmu. Kalau ilmu genealogi itu dipelajari. Dalam genealogi itu ada ilmu nasab, ilmu genetika, ilmu sejarah gitu. Ada epistemologinya sendiri.
Kalau mau belajar, berarti Fikri Sahab kalau mau belajar genealogi, Mas Sugeng siap membimbing ya? Tak ajari. Nah, tapi Lahir goblok, mati jangan sampai goblok gitu. Iya. Terus apalagi Mas Sugeng yang mau disampaikan? Itu aja buat RA, kalau menyelesaikan masalahnya secara jantan, lakukan secara akademik di kampus. Perkara nggak tahu ngomongnya, yang penting kan bersedia, kita cari kita organisatori lah. Anak teman-teman HMC itu pasti seneng kalau ini. Yang penting lakukan itu demi Indonesia. Kalian kan perlu anak cucu kalian tuh hidup damai. Nggak penting jadi keturunan Nabi itu. Yang penting hidup di Indonesia damai, bersaudara sama saudaranya, sama anak bangsa setara. Kalau anaknya pacaran ya biarin aja, dinikahkan kalian. Gitu ya, Mas. Iya. Dan diskusinya itu ya satu formatnya itu, yang kedua terbuka untuk harus dilihat. ya. Iya. Bukan tertutup ya. Tertutup itu kasak kusuk namanya. Ya itu berarti ilmunya apa jenenge bisa-bisa apa Pak? Klenek gitu ya. Gibah. Ya klenek. Ya memang mereka kan ajarannya halus, jadi ajarannya klenek. Gitu Mas Sugeng. Apalagi yang perlu di ini? Saya rasa itu udah. Ayo Robito gini. Kalau merasa bangsa Indonesia, selesaikan dengan cara ilmiah. Di tempat yang ilmiah. Jangan kayak kusuk. Apalagi mencantumkan nama Robito Alawiyah Tuhan keturunan Ali. Secara epistemologi kalian tuh gagal membuktikan keturunan Ali gitu loh. Ini abad 21. Kalau mau bilang misalnya nasab, nggak bisa nasab panjang, itu laju mutasinya berapa, tolong dihitung. Masa kalian berapa juta orang nggak ada yang becus ngitung, apa kurang gizi waktu kecil? Iya. Saya dengar juga Kiai Imat, Bang Haji, kemudian ya itu nggak mau juga ya, nggak bersedia juga ya. Kalau di Robito saya nggak mau, langsung pulang gitu ya. Kalau di kampus oke. Di Basul Masail oke. Di Keraton Jogja tak ladeni kalau mau di Keraton. Di Keraton Jogja. Keraton Jogja kan masih punya apa? Kampus ya? Bukan, punya masih otoritasnya masih dibanding Kesultanan Banten tuh kan masih lebih iya, legitimasinya itu tinggi gitu loh. Dan Keraton juga punya universitas itu ya, Mataram kan punya kampus, punya keraton. Iya. Gitu ya. Jadi ya ini untuk semua masyarakat biar tahu gitu loh. Kita nanti soalnya kita biasanya mereka kan sukanya framing, diundang ke RA tidak mau datang. Ya karena nggak mutu kan gitu lah Mas. Itu nggak tahu nggak ungguh. Yang datang RA ke tuan rumah, mereka itu pengungsi. Iya. Tapi kalau ketuanya RA datang si Taufik Segaf itu ya buta huruf ya itu. Ya datang aja. Datang sinau itu ya. Iya. Benar dulu yang disampaikan oleh Gus Yahya gitu. Kalau mau sinau, kalau mau belajar, mau ngaji, kita siap mengajar gitu ya Mas ya. Iya gitu. Jadi jangan sok-sokan gitu ya. Apa namanya Mas? Itu aja. Ayo mari kita selesaikan di generasi kita. Nanti anak-anak kita damai lagi gitu. Nggak bernasab ke Rasulullah itu nggak masalah, nggak penting. Yang penting kita hidup sebangsa setara. Kalau anak-anak saling naksir pacaran ya biar aja, dukung nikah gitu ya wis. Terlahir jadi bangsa Indonesia itu udah harus disyukuri kok. Enggak, Mas Sugeng mau single print nggak? Nanti dulu lah. Nanti ya. Biar kita ikuti jalur legal formalnya aja. Oke. Setelah itu nanti saya bicara. Siap. Masih ada hal lain? Enggak cukup gitu ya. Jadi itu ya, ini RA itu jadi teman-teman netizen nanti kalau kelompok mereka itu bikin framing RA sudah ngundang tapi nggak ada yang mesti framingnya nggak berani datang atau apa, bukan nggak berani, nggak mau, nggak sudi prek. Kalau di kampus ayo. Kalau di kampus gimana? Di kampus MIPA biologi kita ketemu, adu jantan, adu ilmu. Iya. Kalau kalah juga masih punya, maksudnya kalah argumen, masih punya peluang bikin tulisan di jurnal ilmiah gitu loh. Iya. Selesaikan cara ilmiah, selesaikan seperti manusia yang waktu kecil tuh gizinya cukup. Kalau kelihatan nggak mampu berpikir kayak genetika, misalnya bilang cuma bisa 8 generasi, laju mutasinya berapa? Harus mampu ngitung. Kalau nggak kayak nuduh ibu sendiri dulu waktu ngasih lauknya sendiri. Udah. Kalau memang mau berdebat dan berdiskusi dengan saya,
sekalian aja jangan di Rabita Alawiyah, tetapi gunakan momentum di UIN Wali Songo itu tanggal 10 September. Nanti mungkin Mas Rumel yang sudah dihubungi oleh pihak UIN itu bisa dijadikan aja acaranya tanggal 10. Silakan di situ. Katanya kan ada tim-tim daripada Rabita Alawiyah yang siap untuk di Rabita Alawiyah itu. Ada Mas Rumel, ada Al-Mashhur, Idrus Al-Mashhur, ada Fikri Syahab, ada siapa lagi itu. Silahkan itu, bariskan saja, nggak usah banyak-banyak orang. Saya untuk masalah nasab dan sejarah cukup saya. Mungkin untuk tes DNA itu dibutuhkan Dr. Sugeng. Kalau dari pihak mereka silakan, mau 10, mau 20, baris saja itu di UIN Wali Songo. Silakan bertanya atau saya yang akan menanyakan kepada mereka tentang suatu hal daripada proposisi saya. Saya akan menanyakan, mereka juga boleh bertanya semuanya. 20 orang bariskan, saya sendirian. Kemudian tentang tes DNA nanti akan Dr. Sugeng. Kenapa? Ya karena kalau misalnya itu di tempat yang tidak netral di Rabita Alawiyah itu belum apa-apa udah banyak yang SMS kepada saya, Gus Ajis, jangan datang kan. Nah ini persis seperti kemarin itu yang diinisiasi oleh para kuncen-kuncen Kesultanan Banten itu. Ya, jadi saya kira kalau memang betul untuk mencari kebenaran yang betul-betul untuk berdiskusi, ya saya kira kalau sekelas ormas, sekelas Rabita Alawiyah yang sudah ada Kemenkumhamnya, ya punya juga jaringan, ya itu bisalah untuk meminta kepada Menag misalnya Menteri Agama atau Menkumham atau Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan untuk memfasilitasi diskusi nasab ini dengan santai, dengan ilmiah, dengan berbasis kajian yang mencerahkan gitu. Bukan untuk membenarkan, untuk mencari pembenaran saja, tetapi untuk betul-betul mengkaji secara ilmiah. Saya kira itu lebih elegan, lebih kesatria, ya lebih bisa dipercaya oleh masyarakat gitu. Misalnya Rabita Alawiyah menghubungi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Nah, UIN Syarif Hidayatullah dulu kan pernah juga untuk mengadakan acara saya dengan Profesor Said Agil Hussein An-Murawar. Kemudian beberapa hari sebelumnya itu dibatalkan. Ini saya tidak tahu pembatalannya berdasarkan pertimbangan apa, yang jelas seminar nasab antara saya dan Profesor Agil Hussein Al-Munawar tidak jadi. Ya, saya kira demikian Gus Ajis. Jadi intinya kan begini. Intinya kalau memang mau untuk menggali, menjawab tesis-tesis saya itu bisa di tempat yang netral, bisa di tempat yang ilmiah, yaitu di kampus. Silakan. Kebetulan itu dari UIN Wali Songo di lembaga pemberdayaan masyarakatnya itu ingin mengadakan acara itu, dan Mas Rumel itu sudah diundang tapi dia tidak bersedia karena katanya mau keluar negeri tanggal 10 September. Nah, itu dijadikan aja. Kalau dia itu tanggal 7 September ada di Jakarta kan berarti kayaknya belum pergi ke luar negeri tanggal 10 itu. Itu bisa diadakan di UIN Wali Songo aja. Insya Allah saya akan datang, kita bisa diskusi, silakan banyak orang dari pihak mereka, nanti kita sendirian akan menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan mereka, dan nanti saya akan balik bertanya kepada mereka tentang sumber-sumber yang mereka punya tentang nasab mereka. Ya, saya kira itu akan lebih elegan dan akan lebih bermartabat. Demikian. Siap, terima kasih Yai. Dan saya rasa itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, karena sudah 1 jam juga Yai. Nah, sebelum kita tutup, barangkali ada closing statement dari Kiai. Mangga silahkan. Ya. Terima kasih kepada Gus Ajis pada malam hari ini. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan di dalam menyikapi keterputusan nasab Balawi ini tidak perlu serius-serius ditanggapi, karena memang ini adalah hanya masalah kajian ilmiah.
kajian ilmiah ditanggapi dengan ilmiah, dan biarkan masyarakat kemudian memiliki pilihan terhadap pemahaman yang mereka yakini. Jangan sampai misalnya ada kata-kata ketika ada orang yang sudah memahami bahwa nasab Ba'alawi ini bukanlah turun Nabi, kemudian di framing macam-macam yang tidak bermartabat. Saya kira demikian, Gus Aziz. Dan perlu diingat bahwa walaupun Ba'alawi ini bukanlah keturunan Nabi, kita akan tetap menganggap mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini. Terima kasih, Gus Aziz. Sama-sama. Terima kasih, Yai. Terima kasih kembali. Dan teman-teman, itulah ngobrol santai antara saya dengan Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi jawaban dari Kiai Haji Imaduddin akan undangan yang dilayangkan kepada Kiai Haji Imaduddin oleh Rabithah Alawiyah. Kita tunggu saja nih teman-teman ya. Semoga saja ini nanti kita bisa menyaksikan bersama dan kita bisa menemukan kesimpulan pada saat bertemunya Kiai Haji Imaduddin bersama Rabithah Alawiyah. Dan kita harapkan dengan bertemunya Kiai Haji Imaduddin bersama Rabithah Alawiyah ini membuat masalah ini terang benderang dan akhirnya bisa terselesaikan agar umat tidak disibukkan dengan atau tidak dibingungkan oleh hal dzurriyyah Rasul. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silakan lanjut di kolom komentar. Terima kasih. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan lanjut ke video-video yang lainnya di sini tentang nasab Ba'alawi. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.